itu dikasih camcorder masing-masing, sisanya pakai action cam gitu. Jadi itu banyak sekali kamera yang dipakai di badan kalian. Total itu kalau nggak salah 24 kamera ya atau berapa ya? Aku agak lupa Mas. Tapi kalau nggak salah sekitar 24 kamera si action cam ini dan camcorder gitu. Jadi bener-bener kalian kayak masuk ke ruangan udah kayak bener-bener menelusuri. Bener-bener kayak kita ekspedisi aja gitu karena kameranya kan ada di muka, ada di point of view kita juga, terus ada camcorder, jadi bener-bener satu ruangan itu bisa kena semua. Oke. Jadi harus steril. Itu bahkan sering scene-nya run through kebanyakan sih lebih tepatnya. Jadi udah ada lorong di run through. Jadi dari misalkan ada 4 scene gitu. Biasanya kami take satu-satu, ini kita take bareng Mas. Oke. Jadi bener-bener misalkan setnya ada di lorong terus ada ruangan gitu. Nah itu dari lorong ke ruangan itu bener-bener nggak ada orang dan gelap total pitch black gitu. Jadi emang bener-bener kayak lagi ngonten, lagi ekspedisi gitu. Ini di mana? Yuri. Gua Juna. Halo, gue Bara. Kenalin gue Adit. Dan ini senjata gue. Soul Sister. Kami, para pencari hantu. 안녕하세요, 디아스입니다. Mas Deho ini yang akan nemenin kita di Korea. 3 jam. Para pencari hantu. 3 juta Kita sekarang berada di rumah sakit paling angker di Korea. Kita coba buka pintu 402. Guys, apa? Barusan ada yang lewat. Gak ada lah, gak mungkin. Tirai ini. Kenapa ini sinyalnya gue? Kita semua harus keluar dari sini sekarang. Udah gak benar. Just tahu diri. Balik ke 402. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari. Pada tahun 2018 ada film Gongjam Haunted Asylum yang kisahnya terinspirasi dari rumah sakit jiwa Gongjam, itu ada di Gwangju di Korea Selatan. Kemudian diangkat oleh sutradara film Jung Bum Sik ke layar lebar, dan kisahnya fenomenal sekali. Bahkan film Gongjam Haunted Asylum ini menduduki film ketiga terlaris saat itu di Korea Selatan. Nah, tahun ini Juli 2026 Mas Anggi Umbara dan MD Pictures mengangkat kisah serupa ke layar lebar Indonesia. Judulnya adalah film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Hari ini saya kedatangan tamu langsung dari Yogyakarta, salah satu bintang film 402 Rumah Sakit Angker Korea, ada Lang L Gibran Rosadi. Halo. Akhirnya Sugeng Rawuh di Palmerah. Sugeng Rawuh. Terakhir kesini ke film Keadilan The Verdict kemarin. Mas Lang, jadi sebelum cerita soal film terbarumu, Ya. memang sedang merindukan horor setelah kemarin drama, kemudian terakhir main series action, banyak actionnya, laga. Ini jadi memang apa sih Mas Lang bisa cerita sampai akhirnya terima tawaran Pak Manoj Punjabi dan Mas Ya. Anggi Umbara? Awalnya aku kan juga salah satu penonton Gonjam juga Mas, sebelumnya gitu. Terus ketika datang tawaran ini, pertama ini juga film pertama aku bareng Mas Anggi juga. Terus yang kedua ini film founded footage yang mana lumayan jarang di Indonesia. Terakhir itu mungkin
Keramat 2 kalau nggak salah. Keramat 2 founded footage juga. Jadi memang masih jarang lah film-film genre founded footage di Indo gitu. Terus juga aku tertariknya karena aku belum pernah ikut film founded footage, jadi aku belum tahu treatmentnya di set tuh akan seperti apa, akan serumit apa gitu. Ternyata emang waktu di set ya rumit sih, lumayan rumit. Cuman emang kerasa real, kerasa horor beneran karena di set tuh nggak ada kru, Mas. Oh, sama sekali. Sama sekali tidak ada kru karena footage-nya kan yang ngambil kita juga. Jadi ruangannya bener-bener disteril, kosong, nggak ada orang. Ya selayaknya kita lagi ekspedisi ke rumah angker gitu. Makanya aku udah punya bayangan kayaknya syutingnya bakal gini jadi kayak aku nggak punya alasan. Irit dong ya berarti ya. Kalau nggak punya kru gitu syutingnya irit ya. Ada, krunya ada banyak. Jadi untuk mengeliminasi banyak biaya enggak juga, tapi ternyata barangkali lebih ribet. Founded footage ya. Iya. Kalau Sobat WK pernah nonton Paranormal Activity tahun 2007, nah bayangannya seperti itu. Iya. Mas Lang, jadi seseru apa itu founded footage yang baru pertama kali dilakoni, kemudian dengan Mas Hanung juga baru perdana. Mas Anggi. Mas Anggi kok Mas Hanung. Podo Jogja nih. Sama Mas Hanung soalnya berapa kali main film juga. Yang saya ingat ini Sobat WK, Elang El Gibran itu jadi Dahlan kecil di film Sang Pencerah ya. 2010. Kemudian jadi Habibie kecil juga. Saya ingat gede saya ini. Sekarang itu Mas Hanung semua itu ya? Itu Mas Hanung semua. Oke. Nah, ini bukan Mas Hanung, Mas Anggi Umbara. Lanjut tadi seberapa serunya itu syuting yang belum pernah dilakukan tanpa kru. Ceritain bayangannya kayak apa saat syuting itu. Tanpa kru terus pikirannya bener-bener kosong nih, misalnya ruangan karena ditempel kamera kan. Iya, dipakein badirik terus action cam gitu-gitu. Sebenarnya yang bikin rumit apa lagi ya? Karena maksudnya kan di layar bioskop tuh bakal muka kita segede layar gitu. Jadi bener-bener harus senatural mungkin. Kadang Mas Anggi juga ke set untuk koreksi kayaknya minta di tone down atau minta dinaikin segala macam karena bener-bener ekspresi kecil pun kelihatan gitu. Jadi bener-bener harus senatural mungkin. Terus yang kedua banyak diskusi juga soal kamera, maksudnya kayak ini enaknya tuh ngambilnya dari angle yang mana segala macam, itu juga lumayan banyak koreksi gitu. Apalagi juga Mas Anggi mintanya kita di set itu banyak improvisasinya. Jadi agak pecah fokus sama harus ngambil footage yang bagus. Harus acting yang dengan porsi yang pas, terus juga harus fokus gimana caranya angle-nya juga harus bagus gitu. Jadi lumayan rumit gitu. Jadi karaktermu jadi konten kreator sebenarnya. Yes, kami jadi konten kreator. Konten kreator horor ya, konten horor ya. Bara namanya karakternya Mas Elang ini, Bara Sobat TK. Salah satu dari 4 konten kreator yang menelusuri rumah sakit. Ya. Apa namanya? Rumah sakit namanya Yongwon Hospital. Hospital. Ada Arbani Yazis, kemudian ada Saputra Kori, satu lagi siapa Mbak? Ada Ailena, konten kreatornya juga. Jadi, ada Diandra, sama Mas Elang ini. Ya, dan Lea. Ada Lea Ciara Shell. Nah, tadi tanpa kamera berarti ya, Mas Elang ya? Saat syuting tuh tanpa Mas Anggi sama sekali nggak pegang kamera? Enggak. Jadi hanya lewat badan-badan kalian itu yang kemudian diambil gambarnya? Yes, ada camcorder juga kami. Jadi dipecah 2 tim atau 3 tim atau 2 tim gitu kalau nggak salah. Itu dikasih camcorder masing-masing. Sisanya pakai action cam gitu. Jadi itu banyak sekali kamera yang dipakai di badan kalian. Total itu kalau nggak salah 24 kamera ya atau berapa ya? Aku agak lupa Mas. Tapi kalau nggak salah sekitar 24 kamera si action cam ini dan camcorder. Gitu.
Jadi bener-bener kalian kayak masuk ke ruangan udah kayak bener-bener menelusuri. Bener-bener kayak kita ekspedisi aja gitu karena kameranya kan ada di muka, ada di point of view kita juga, terus ada camcorder, jadi bener-bener satu ruangan itu bisa kena semua. Oke. Jadi harus steril. Itu bahkan sering scene-nya run through kebanyakan sih lebih tepatnya. Jadi udah ada lorong di run through. Jadi dari misalkan ada 4 scene gitu. Biasanya kami take satu-satu, ini kita take bareng Mas. Oke. Jadi bener-bener misalkan setnya ada di lorong terus ada ruangan gitu. Nah itu dari lorong ke ruangan itu bener-bener nggak ada orang dan gelap total pitch black gitu. Jadi emang bener-bener kayak lagi ngonten lagi ekspedisi gitu. Sepanjang film seperti itu. Sepanjang film hampir semua seperti itu gitu. Nah, itu awalnya kan kalau syuting film biasanya ya udah banyak kru, banyak kamera. Kemudian ini kok syutingnya modelnya beda gitu loh. Jadi pertimbangan apa karena ini memang gue pengen cari tantangan yang baru nih, akhirnya gue terima tawaran film ini. Iya, salah satunya itu karena aku pun belum pernah main dan belum pernah lihat langsung gitu syutingnya dengan genre found footage gitu. Jadi kayaknya menarik untuk aku punya pengalaman syuting found footage gitu. Apalagi di Indo kan jarang kan Mas. Betul. Terus kalinya ada tawaran ya gas gitu. Faktor yang lain nggak bosenin gitu, nggak membosankan saat syuting. Kayak gitu terus loh. Oh enggak, emang sama sekali ada cutnya nggak bisa kayak gitu loh. Tetap ada ya? Tetap ada. Cuman kadang sama Mas Anggi tuh dibiarin gitu. Udah dibiarin ngalir pada improve sendiri gitu-gitu ya selayaknya beneran ekspedisi gitu. Improve itu tetap pakemnya tetap pakai skenario-nya Lele Lela kan? Tetap pakai skripnya Mbak Lele. Cuman emang di lokasi kita banyak, maksudnya harus merespon barang segala macem, jadi banyak yang improve juga gitu. Satu salah cut. Misalnya syuting rame-rame begitu, di luar saja gitu kan. Iya. Harus kompak berarti itu ya. Tapi itu settingnya dibikin bener-bener suasana rumah sakit. Iya. Oh, setnya bagus banget. Setnya bagus banget. Objectively bagus banget. Oh iya. Satu gedung itu dipakai beda-beda atau kita ada take yang di gedung kosong beneran terus ditambahin set sama kru juga jadi makin serem. Memang aslinya udah gedung kosong gitu. Makin sempat ke Korea katanya? Iya, ke Korea juga. Kami syuting di Korea. Bener-bener ke lokasi aslinya atau bikin set baru di sana? Yang di Korea itu kita bikin set. Bukan di lokasi aslinya ya? Bukan di lokasi aslinya. Soalnya setahuku itu rumah sakit Gonjiam ini sudah tidak ada. Iya. Tidak ada atau terbengkalai atau dibiarkan begitu aja gitu. Setahuku sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Karena pemerintah setempat atau apa ya? Aku lupa. Itu udah nggak mengizinkan lagi orang visit ke rumah sakit ini gitu. Karena dampak dari film Gonjiam ini cukup besar buat mereka gitu. Buat masyarakat di Korea Selatan ya. Jadi terkesan di daerah ini tuh angker gitu ya. Karena ini sebetulnya laporan dari CNN pernah memberitakan bahwa rumah sakit Gonjiam ini menjadi salah satu tempat paling aneh di dunia, bahkan di dunia. Iya. Mas Lang. Jadi kalau ceritanya Mas Lang tiba-tiba banyak warga di sana kemudian terganggu secara psikologis, barangkali ya memang benar. Iya. Karena label itu tadi. Jadi waktu di Korea dipakai set yang baru. Iya. Kira-kira menggambarkan rumah sakit itu ya. Yes, betul sekali. Padahal nanggung ya, harusnya situ aja kan. Nggak pulang. Nggak pulang ya. Karena memang apa ya, kayak tagline-nya film ini berani adu nyali apa gimana Mas Lang? Kalau misalnya masuk rumah sakit itu ya nyawa kita taruhannya itu. Iya. Bener ya. Jadi selain set, lokasi syuting, apalagi yang menurut Mas Lang menarik dari karakter, terutama karakter Bara, konten kreator horor gitu. Kalau dari karakterku sih sebenarnya karakter yang
cukup jahil gitu. Dia orang yang bikin ya? narasi. Bikin narasi di konten ini supaya terlihat menyeramkan gitu. Ternyata beneran menyeramkan. Itu dia. Anak-anak usil lah di tongkrongan di YouTube channel itu gitu. Beda banget ya? Beda banget sama aslinya. Aslinya ora sih. Kalem aslinya. Aslinya kalem terus usil. Nah, itu terus mendalaminya gimana? Ya ini aktor sih menurutku nggak ada masalah lah. Selama sutradaranya oke, skenario-nya kuat. Apalagi dipegang sama aktor yang jago itu. Amin. Ya karakter apapun nggak ada masalah. Tapi uniknya menurut Mas Elang apa Bara itu? Uniknya sampai akhirnya gue tertantang nih sebagai Bara. Sebenarnya yang aku lihat pertama uniknya kan belum dari karakternya dulu, dari ceritanya. Kalau karakternya sebenarnya ya aku memerankan orang sehari-hari gitu. Yang unik kan kejadiannya gitu. Kalau dibilang unik, orangnya unik, cuman aku bisa ya sebenarnya selayaknya konten creator pada umumnya, tapi tengil gitu. Gitu. Itu mendalami karakter itu sekalipun berbeda jauh dengan watak aslinya, yang tadi kalem itu, butuh referensi nggak? Referensi waktu itu Bara referensinya dari kawanku kalau nggak salah. Aku lupa. Ada beberapa kawanku dan aku juga lihat konten creator di luar juga yang aku ambil sedikit karakter mereka gitu. Baru aku bikin artificial memory soal si Bara gitu. Jadi lihat dari teman-teman kemudian dikombainin cara jalannya ngambil dari sini, cara ngomongnya ngambil dari sini, cara ngerespon orang ngambil dari sini gitu. Itu dibebaskan ya sama Sanggi ya? Sangat dibebaskan. Awalnya pun kita sempat ngobrolin brainstorming soal ini bajunya mau pakai apa ya, atau kayak ada atribut apa yang harus dipakai ya, atau rambutnya mau warna apa ya gitu. Sempat ada forum untuk membahas itu. Jadi emang bener-bener dikasih pilihan sama Mas Anggi gitu. Akhirnya Bara kemudian sesuai keinginannya apa masukannya Mas Elang sendiri? Atau dari hasil diskusi itu ya? Dari hasil diskusi ya 50-50 lah. Jadi ada yang dari aku, ada yang dari Mas Anggi, ada yang dari Mbak Lele gitu-gitu. Looknya sama kah dengan keseharian begini? Oh beda, sangat beda. Bara tuh ada piercingnya segala macam. Saya tidak berpiercing. Dia suka pakai beanie hat, gitu-gitu. Nyamankah saat itu? Es Bara nyaman. Iya, es Bara nyaman ya. Sebagai elang tidak. Sebagai elang enggak ya. Cah kalem ya, piercing kan aneh ya. Tapi akhirnya melihat Bara itu seperti apa setelah Mas Elang udah nonton belum ini? Belum ya? Belum nonton. Setelah syuting, apa yang Mas Elang rasakan melihat sosok Bara? Orang ini cukup merugikan sih, Bara. Merugikan komunitas itu, merugikan teman-teman konten nih kreatornya. Tengil soalnya. Tengil, dia tipikal orang yang tidak memikirkan konsekuensi gitu. Apa-apa ya udah, yang penting kontennya banyak yang nonton gitu. Ya si Bara nih orang yang ngebangun narasi di tiap episode gitu lah. Ceritanya kayak gitu. Kalau ini benar jadi kayak mengobati rasa rindu. Kemarin sempat berapa kali main film horor nih sebetulnya. Kalau saya sih Mas Elang El Gibran ini karena makin nempel karena karakter Basuki kan komedi banget ya di Srimulat Hilyan Mustahil. Berapa kali main horor kemudian ini kembali ke horor. Bener itu ya? Mengobati rasa kangen. Wah, baik, terima lagi lah ini horor. Sebenarnya horor itu saat ini Mas Elang, saat sekarang drama udah mulai ramai lagi nih. Oke, lanjut. Horor tuh sebenarnya menurutku syuting yang paling melelahkan gitu, ketimbang action. Bahkan aku lebih merasa lelah syuting horor gitu. Tapi horor tuh menariknya karena
tiap kali syuting tuh ada aja apa namanya kejadian-kejadian apalah atau cerita soal lokasinya gimana lah. Kebetulan aku suka hal-hal misteri atau mitologi segala macam, jadi syuting film horor tuh cukup menyenangkan walaupun lelah ya gitu. Janggal maksudnya kejadian aneh itu tadi. Iya, kejadian-kejadian janggal gitu. Aku sih aku tidak dapat pengalaman horor waktu lagi syuting, tapi aku dengar dari kru ada yang dapat pengalaman horor atau cast yang lain bahkan ada yang dapat pengalaman, karena aku tuh lumayan jarang dapat pengalaman horor, padahal pengen gitu. Pengen lah gimana sih rasanya gitu. Lu cakandel. Yo, biasa wae Mas. Penasaran. Mata batinnya bisa? Enggak dibuka? bisa. Enggak. Enggak. Cuman tertarik dengan kisah-kisah misteri. Sangat tertarik bahkan, sangat tertarik. Kisah-kisah misteri atau mitologi segala macam tuh aku lumayan suka ngulik gitu, lumayan nonton lah. Ya kalau di film Gonjiam ini 402 Rumah Sakit Angker Korea, apa cerita yang didapat kemarin dari kru? Meskipun akhirnya sebenarnya pengen merasakan sendiri. Katanya ada yang ngedabelin gitu, kayak lihat si A, dikira si A ternyata bukan, gitu. Ternyata si A lagi di toilet atau kejadian kayak gitu-gitu. Terus waktu itu kalau nggak salah kami tuh lagi syuting di dataran tinggi gitu, di hutan-hutan. Terus di Indonesia apa di Korea? Di Korea. Oh, di Korea. Terus kebetulan Mas Anggi atau Asrada kami ya, Mas Eng itu sempet lihat sesuatu, tapi nggak komunikasiin ke kita. Jadi komunikasi ke kita setelah syutingnya selesai. Takutnya kalau dikomunikasiin ke kita ganggu. Katanya sih ada apalah pada lihat apa gitu, banyak kru yang lihat satu sosok gitu katanya gitu. Sosok yang pasti bukan manusia itu ya. Nggak tahu. Nah, kalau dengar cerita kayak gitu, apa Mas Lang responnya apa? Penasaran kah atau justru menjauh atau biasa? Karena aku tidak penasaran, cuman pasti ketika ada kejadian itu antara aku nggak lihat atau aku nggak ada di lokasi gitu, pasti kayak pasti kenapa pas lagi nggak ada aku gitu. Malah kesannya begitu ya. Sih aku pengen merasakan sendiri gitu. Kayak gimana sih rasanya begitu. Nyaman kemarin syuting di Korea? Syuting di Korea lumayan nyaman, cuman emang lagi summer sih Mas. Ya, panas lagi panas-panasnya, lagi 40 derajat sekian. Berapa hari? Kita syuting berapa hari ya? Syuting di Korea. Sekitar mingguan. Seminggu. Dua minggu, sekitar 2 mingguan lebih lah. Jadi di sambil jalan-jalan ya, kerja sambil jalan-jalan. Ya. Enaknya itu bisa sambil jalan-jalan. Ngebayin korbek. Sebelumnya kan di bangsanya Cinta Pertama ke Belanda tuh ya. Di Belanda. Seru tuh kayaknya. Mas Lang akhirnya dapat horor lagi. Yeah. Melihat industri film horor Indonesia. Gini nih, ceritanya kalau horor kan di Indonesia orang entek-entek tuh, nggak habis-habis gitu ya. Ini sekarang MD sama Mas Anggi malah remake film horor laris di Korea Selatan. Ngerasa kehabisan kah? Atau justru sebaliknya, jangan-jangan malah terbebani nih kalau nanti filmnya nggak kayak film aslinya gitu loh. Yeah. Takut terbebani itu pasti ada, karena kan orang-orang punya memori kolektif soal si Gonjiam ini gitu. Apalagi Gonjiam lumayan horor yang terkenal di banyak negara gitu. Cuman yang aku lihat sih kami tidak berusaha untuk membuat versi yang lebih bagus gitu. Kami cuman berusaha untuk membuat versi Indonesianya nih, versi kami gitu. Jadi nggak sama sekali tidak berusaha untuk mencoba versi yang lebih bagus gitu. Lebih ke ini versi Indonya gitu, versi lainnya gitu. Lokalnya Indonesia. Ya, tapi tetap di Korea gitu. Samakah dengan aslinya? Tonton. Iya, tonton. Kalau kenapa sih nggak ngambil cerita-cerita lokal horor Indonesia aja gitu? Kalau itu sebenarnya
Lebih tepatnya pertanyaan Ke untuk produser ya? betul. Mas Saya Andri tidak ya? berani menjawab. Masalah sebenarnya nyari apa lagi sih? Kan kemarin udah drama udah dapat, laga udah dapat, sekarang kayaknya kok balik lagi ke horor gitu. Kurang opo, Mas Lang? Kurang banyak, Mas. Kurang banyak. Komedi dapat itu. Semuanya udah komplit gitu loh. Yang belum Piala Citran itu. Waduh. Jadi apa namanya? Masih selalu merasa tidak puas. Iya. Mas Lang selalu merasa tidak puas ya. Ada ini nggak misalnya dalam satu kesempatan gitu memainkan karakter tertentu kemudian dapat masukan dari Bapak itu, Pak Rukman Rosadi. Selalu, tapi lebih tepatnya aku yang tanya ke Pak Rosa gitu kayak kemarin gimana ya ini karakterku ada kurangnya atau enggak segala macem atau kayak apa yang harus aku benerin itu pasti selalu aku tanyain ke Bapak gitu. Selalu pasti. Itu masih sempat ketemu sekarang? Beberapa untuk diskusi balik enggak untuk diskusi? masih sering kok. Dia seminggu sekali gitu karena kami udah nggak satu rumah, jadi kadang aku ke rumah orang tuaku gitu untuk ya sekedar main atau bahas diskusi soal kerjaan atau apa. Tidak semua karakter sebelum diambil itu diskusi sama Bapak? Atau sama sekali bahkan nggak putuskan sendiri? Hampir lebih banyak yang aku diskusi dulu sama Pak Rosa gitu sebelum aku ngambil karakter gitu. Soalnya ya bagaimanapun kan beliau senior gitu, lebih paham daripada aku soal keaktoran gitu. Makanya aku selalu apa-apa tanya ke Pak Rosa. Maksudnya aku sudah dikasih privilege punya Bapak Pak Rukman Rosadi, jadi kayak kenapa privilege ini tidak saya manfaatkan? Salah satunya ngajak ngobrol itu. Selalu itu banyak momen lah. Pasti aku tanyain ke Pak Rosa maupun di film atau di luar film gitu. Pasti. Biasanya apa saran Bapak apa, Mas Lang? Ini jubo iki ora? Atau jubo AB selama ini gitu, ambil semua itu? Beliau sih menyarankan untuk apapun karakternya itu diambil aja karena kan pasti level karakternya beda-beda gitu. Terutama kayak ayah tuh sering ngasih tahu aku untuk kamu harus berteman sama siapapun itu gitu. Maksudnya jadi ketika kamu nanti dapat karakter jenis apa aja, kamu udah punya memorinya. Misalkan aku berteman sama Kenek Bass gitu. Aku ternyata tiba-tiba dapat karakter jadi Kenek Bass. Aku sudah punya memori gitu. Jadi ayah pun juga selalu menyarankan udah kamu ngambil semua karakter biar kamu tahu rasanya jadi karakter A, B, C itu kayak gimana gitu. Beliau selalu menyarankan untuk ambil macam-macam jenis karakter gitu, sebanyak-banyak mungkin. Jadi selama ini tidak pernah menolak peran? Tidak, bukan tipe yang pemilih gitu? Dulu sempat ada waktunya aku lumayan pemilih gitu, karena satu dan lain hal lah. Makin kesini aku egoku makin tinggi, makin turun. Makin turun. Jadi ya aku harus coba banyak karakter gitu. Kalau dulu pengennya kayak aku cuma pengen karakter yang spesifik ini. Ternyata itu cukup membatasi aku sebagai seorang aktor gitu. Harusnya aku bisa ngambil banyak macam karakter. Gitu. Menurut Mas Lang, enaknya apa itu ketika menjadi aktor di luar popularitas lah, di luar honor, bisa mendalami banyak peran gitu. Bisa, ya tadi misalnya tiba-tiba aku jadi Kenek Bass, tiba-tiba aku jadi preman yang bengal, suka berantem. Secara personal apa, Mas Lang apa sih? Ngerasain apa sih sebenarnya? Bisa ngelihat orang lain dari pekerjaanmu gitu. Iya. Kayak misalkan aku jadi karakter yang pembunuh gitu. Aku tidak mungkin punya pengalaman itu di dunia nyata gitu. Amit-amit. Ya, jadi aktor tuh aku dikasih kesempatan untuk ini rasanya kamu jadi seorang psycho. Ini rasanya kamu jadi seorang yang beriman. Ini rasanya kamu jadi seorang yang problematik segala macam. Jadi aku tidak harus jadi orang yang problematik untuk tahu rasanya gitu. Aku cukup ya jadi karakter gitu. Udah cukup bisa merasakan. Jadi ngerti.
point of view-nya pembunuh tuh gini, point of view-nya orang beriman tuh seperti ini gitu. Tapi nggak pernah kebawa gitu ya, sekalipun itu karakternya baik banget itu. Misalnya tiba-tiba keseret sama karakter yang baik itu gitu. Ya, ada satu tapi ternyata yang sadar itu bukan aku, Mas. Jadi kru-krunya yang bilang. Waktu itu ada film Galang judulnya, filmnya Mas Adrianto Dewo. Itu banyak kru yang bilang ini udah minggu-minggu terakhir syuting lah. Abis syuting nanti liburan. Soalnya untuk menghilangkan itu ya, karakter itu. Soalnya katanya, jadi waktu di awal syuting sampai makin ke akhir tuh auraku lumayan berubah gitu, kata-kata beberapa orang di sana gitu. Jadi mereka menyarankan, habis ini kamu liburan deh, nih dilepas dulu karakternya segala macam, karena aku cukup lumayan kuat ya, gelap lah itunya, auranya atau apanya aku kurang paham. Sebegitu mendalami karakter itu ya sampai. Iya, itu salah satu karakter favoritku juga. Akhirnya berhasil itu. Dengan liburan itu bisa melepaskan. Oh, bisa. Aku sebenarnya juga nggak sadar sih, Mas, maksudnya yang mereka bilang tuh apa, kayak aku merasa aku ya udah aman-aman aja gitu, karena aku bukan tipikal yang method gitu yang dibawa terus, jadi ya pas lagi take aja gitu, nggak tahu, tapi pernah dibilang gitu. Ya memang karena orang lain yang melihat ya, kalau kita mungkin nggak ngerasain ya, nggak sadar mungkin. Kalau sama Bapak pernah diajarin nggak itu cara melepaskan karakter gitu? Pernah. Waktu masih di kampus atau di rumah ya, aku lupa. Tapi pernah diajarin. Ada cara-caranya. Ada cara-caranya, ada langkah-langkahnya gitu-gitu. Kayak masuk ke dari aku diri, aku aktor, aku peran gitu-gitu. Ada pintu-pintunya gitu kalau kata Pak Rosa. Ya? Oke. Mudah atau susah itu? Rumit. Susah sih nggak, rumit ya. Nih adik-adikmu ngikutin bapak nggak? Ngikutin kakaknya nggak? Adik-adikku itu kami itu cukup punya minat yang berbeda gitu. Aku lebih suka seni rupa atau keaktoran juga. Terus adikku yang nomor 2 suka sains. Adikku yang ketiga dia atlet gitu. Kami punya minat yang berbeda. Tapi yang ketiga kayaknya dia udah mulai pengen nyoba. Aku pengen ini nih jadi aktor gitu. Ya udahlah, pakai jalan. Tapi menurutmu enak nggak, Mas Lang? Pakai jalannya bapak ya awal-awal gitu loh. Tadi privilege gitu untuk buka jalan gitu. Awalnya aku justru menolak, Mas. Maksudnya aku cukup berat punya bapak Rukman Rosadi. Semua orang jadi berekspektasi, oh aktingmu bagus dong, gini kamu paham soal teori dong, ini dong. Wah, itu awalnya aku justru malah menolak privilege itu, kayak ya aku bisa jadi sendiri. Bisa sendiri kok gitu. Cuman makin kesini makin kayak ternyata banyak kawan-kawan yang pengen belajar sama Pak Rosa, tapi mungkin waktunya belum ada atau aspek-aspek yang lain belum ada. Makanya kayak ya selama masih bisa bertanya, masih bisa diajarin sama Pak Rosa ya aku manfaatkan sebisa. Sementara Mas Lang dapat gratis gitu ya, bisa langsung itu ya keistimewaannya ya. Yes. Jadi harus ninggalin nama Rosadi kah? Atau justru berat pakai nama Gibran gitu? Wah. sering banyak komen itu. Aku sering dimintain lapangan pekerjaan. Ya kampanye juga, ngomongin politik. Baru saja salah orang gitu ya. Aku bukan Gibran, tapi aku Basuki gitu. Tapi asli keren. Fajar Nugros itu bisa menghidupkan kembali karakter Basuki. Oh iya. Di Mas Lang El Gibran. Kemarin baru sama saya tuh si Mas Nugros ya. Aku jalur tolong. Adalah itu ceritanya. Ya udah, datang aja ke Papera dulu, kita ngobrol dulu, kita podcast dulu, Mas Fajar. Kangen aku sama tuh orang tuh. Lama banget nggak ketemu Mas Nugros. Bedanya Mas Lang tetap di Jogja, Nugros sudah di Jakarta kan. Mas Lang ada pesan apa buat Sobat WK sebelum film terbaru Muta yang di bioskop 402 Rumah Sakit Angker Korea? Ya ini jangan lupa nonton 402 Rumah Sakit Angker Korea, karena film ini aku bisa bilang aku pun sebagai pemerannya
aku merasa cukup ketakutan ketika memerankan Bara ini gitu, karena emang bener-bener footage-nya segala macam tuh kerasa real gitu. Ya bener-bener kayak kita ekspedisi beneran gitu. Jadi emang ini cukup menakutkan sih filmnya. Ketakutannya tuh apa? Misalnya sampai akhirnya kebayang-bayang setelah syuting atau susah melepaskan karakter Bara? Oh enggak, lebih karena mungkin pertama kali ya syuting nggak ada kamera, maksudnya nggak ada kamera operator atau segala macam itu nggak ada gitu, bener-bener lokasinya tuh setnya ya punya kami para cast gitu, jadi nggak ada orang di set, bener-bener steril, jadi kami pun sebagai pemerannya juga waktu syuting tuh takutnya beneran gitu, karena ya setnya juga dibikin bagus banget. Hantu-hantunya juga segala macam, jadi kerasa beneran real gitu. Nah, menariknya katanya juga tanpa musik latar ya Mas Elang ya. Wah, bener nggak? Itu aku malah. Tonton tuh. Jadi kalau bayangannya itu tadi lah, kayak Paranormal Activity, film 402 Rumah Sakit Angker Korea nih Sobat WK. Tertarikkah kemudian menjadi konten kreator horor Mas Elang El Gibran? Spesifik horor tidak tahu, tapi saya sedang menyelami konten creator gitu ya. Jadi mulai tertarik dengan dunia itu. Iya. Tapi gini Mas Elang, sebentar Kak. Jadi kalau zaman sekarang kalau artis musisi dia merilis lagu, pekerjaannya tidak sampai situ, Mas Elang. Jadi dia harus bisa membuat konten di media sosial untuk mengenalkan produknya itu, sampai akhirnya didengar sama pecinta musik. Nah, saya menganggap bahwa aktor aktris itu sama sekarang, ya seperti itu. Bagaimana Mas Elang bisa mengenalkan Bara ke penonton film Indonesia itu, pencinta film horor Indonesia. Jadi tugasmu tidak berhenti di saat syuting itu selesai, tapi kemudian ya bagaimana Mas Elang El Gibran bisa mengenalkan film ini ke masyarakat. PR-nya tidak selesai di situ. Betul. Mendistribusikan film setelah syuting juga ternyata nggak mudah di Indonesia kan. Bahkan kadang lebih berat justru. Ya, PR-nya justru lebih berat di situ. Apalagi eksibitornya di Indonesia kan masih sedikit ya. Masih terkumpul di Pulau Jawa terutama. Kita mau nonton film, orang Papua mau nonton film harus ke Makassar misalnya, harus terbang ke Sulawesi atau ke tempat yang lain gitu. Nah, itu PR yang tidak mudah sebetulnya untuk diselesaikan sama pengambil kebijakan. Belum lagi kalau filmnya tayang, kalau film Indonesia sebetulnya tayang hari Kamis, nanti kalau Jumat banyak yang nonton, Sabtu Minggu berarti masih oke nih, di bioskop nih masih ada nih. Tapi ketika hari Kamis itu ternyata nggak ada yang nonton ya, turun. Kadang-kadang secara personal mungkin sebagai aktor kok ngoyong ini masalahnya ya. Saya kadang-kadang kepikiran ya, padahal kita kan pengen karya kita dilihat banyak orang kan. Semuanya pasti mimpinya itu. Malah cerita saya. Oke. Enggak apa-apa. Apa lagi? Mas Elang ada ini lagi nih sampaikan ke Sobat DK sebelum filmmu tayang? Cukup itu sih. Oke. Terima kasih Mas Elang El Gibran. Terima kasih matur suwun. Rosadi sudah mampir Palmerah. Ditunggu karya berikutnya. Jangan lupa Sobat DK nonton film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Mulai 9 Juli 2026. Terima Terima kasih Sobat DK. Bye bye. Thank you.